Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai fisiologi tumbuhan, khususnya yaitu materi konservasi energi dalam fotosintesis yang meliputi pemanenan sinar matahari dan juga asimilasi karbon dioksida atau CO2. Video ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Dimas Aryo Setiawan sebagai mahasiswa Tadris Pendidikan Biologi Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. Langsung saja ya teman-teman, kita simak videonya. Yang pertama yaitu konservasi energi dalam fotosintesis, yaitu pemanenan sinar matahari. Nah, pembahasan ini meliputi fotosintesis. Fotosintesis adalah dasar fundamental dari keberhasilan kompetitif pada tumbuhan hijau, dan organ utama fotosintesis pada tumbuhan tinggi adalah daun. Ahli biologi tertarik pada struktur organ dan bagaimana struktur tersebut disesuaikan untuk menjalankan fungsi fisiologis dan biokimia tertentu secara efektif. Daun memberikan demonstrasi yang sangat baik dari hubungan struktur fungsi ini. Sementara itu, beberapa daun dapat juga dimodifikasi untuk tujuan khusus, seperti sulur, duri, ataupun bagian bunga. Tetapi, fungsi utama dari daun tetaplah fotosintesis. Selanjutnya, daun adalah mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya. Arsitektur daun tanaman tinggi yang khas sangat cocok untuk menyerapkan cahaya. Permukaannya yang luas dan laminarnya berfungsi untuk memaksimalkan intersepsi cahaya. Jaringan fotosintesis terletak di antara dua lapisan epidermis, dan akibatnya identifikasi sebagai jaringan mesofil atau meso tengah, fil atau daun. Selanjutnya, ini adalah penampang dari daun yang memperlihatkan penampang epidermis dan juga mesofil. Silahkan dilihat teman-teman. Nah, selain itu, ada yang namanya sel palisade. Sel palisade ini umumnya memiliki jumlah kloroplas yang lebih banyak daripada sel mesofil bunga karang. Silahkan dilihat teman-teman gambarnya. Selanjutnya, fotosintesis adalah proses oksidasi reduksi. Fotosintesis pada dasarnya adalah reaksi oksidasi reduksi. Ini dapat dilihat dengan memeriksa persamaan ringkasan untuk fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 12H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Fotosintesis ditunjukkan sebagai reaksi antara CO2 dan air untuk menghasilkan glukosa, karbohidrat 6 karbon atau heksosa. Energi cahaya digunakan untuk menghasilkan ekuivalen reduksi kuat dari H2O, cukup kuat untuk mereduksi CO2 atau karbon dioksida menjadi karbohidrat. Selanjutnya yaitu transport elektron. Fotosintetik cahaya adalah komponen utama rantai transport elektron fotosintetik. Kunci dari transport elektron fotosintesis adalah adanya dua kompleks pigmen protein besar multimolekuler yang dikenal sebagai fotosistem 1 atau PS1 dan fotosistem 2 atau PS2. Berikut adalah gambar dari fotosistem 2, sitokrom, dan fotosistem 1. Nah, faktanya organisme fotosintesis memodulasi struktur dan fungsi kompleks pemanen cahaya sebagai respon terhadap perubahan radiasi. Nah, fotosistem 2 mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen, teman-teman. Dan tidak semua organisme fotosintesis bersifat oksigen. Bakteri fotosintetik bersifat anoksigenik, yaitu fotosintesis dengan prokariota yang tidak menghasilkan molekul O2. Organisme fotosintesis oksigenik berlaku untuk bertahan hidup dan bereproduksi hampir di mana saja, asal tetap di biosfer kita. Nah, selanjutnya, heterogenitas lateral. Heterogenitas lateral adalah distribusi yang tidak sama sekali kompleks dengan tilakoid. Heterogenitas lateral yang berbeda sehubungan dengan distribusi kompleks protein utama di dalam tilakoid. Hasilnya adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Misalnya, dipisahkan secara spasial daripada diatur sebagai semacam superkompleks yang mungkin disarankan oleh representasi statis pada gambar di samping. Selanjutnya, cyanobacteria adalah oksigenik.
Berbeda dari bakteri fotosintetik, Cyanobacteria adalah kelompok besar dan beragam dari prokariota yang melakukan fotosintesis oksigen karena mereka menunjukkan fotosistem 1 serta fotosistem 2 terkait rantai transport elektron antar sistem yang sebanding dengan fotoautotrof eukariotik. Cyanobacteria berbeda dari kloroplas karena pembawa redoks yang terlibat dalam respirasi serta transport elektron fotosintesis terletak di membran tilakoid cyanobacterial. Nah, berikut adalah mikrograf elektron dari Cyanobacterium sel tunggal yang khas, yaitu Sinesocystis. Perhatikan bahwa tidak ada tumpukan granular, membran tilakoid pun tersusun dalam cincin konsentris di dalam sitoplasma sel. Selanjutnya adalah inhibitor transport elektron fotosintetik, yaitu herbisida yang efektif. Struktur kimia dari beberapa herbisida umum yang bekerja dapat mengganggu fotosintesis. Herbisida triazin digunakan secara luas untuk mengendalikan gulma di ladang jagung karena akar jagung mengandung enzim yang mendegradasi herbisida menjadi bentuk yang tidak efektif. Di samping adalah rumus kimia dari salah satu herbisida yang teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, herbisida kimia telah menjadi alat manajemen yang penting untuk pertanian modern, tetapi nilainya sebagai alat hemat tenaga kerja harus dipertimbangkan secara hati-hati terhadap efek ekologi yang berpotensi membahayakan. Banyak dari herbisida ini bersifat karsinogenik, teman-teman. Dengan demikian, potensi akumulasi senyawa berbahaya ini dapat dalam persediaan air terus menjadi perhatian publik yang utama. Nah, selain itu, penggunaan herbisida yang berlebihan meningkatkan toleransi herbisida pada gulma, yang memperburuk masalah gulma dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu konservasi energi dalam fotosintesis, yaitu asimilasi karbon dioksida atau CO2. Dalam slide ini akan membahas bagaimana CO2 atau karbon dioksida memasuki daun dan selanjutnya dikurangi melalui pemanfaatan NADPH dan ATP yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintesis. Dan juga udara merupakan sumber CO2 untuk fotosintesis serta pertukaran gas antara daun dan udara sekitarnya, tergantung pada difusi dan dikendalikan oleh permukaan dan penutupan pori-pori khusus yang disebut dengan stomata. Nah, pergerakan stomata sangat sensitif terhadap faktor lingkungan eksternal seperti cahaya, karbon dioksida, status air, dan juga suhu. Reaksi-reaksi yang terlibat dalam reduksi CO2 serta tradisional disebut sebagai reaksi gelap, fotosintesis. Tetapi penunjukan ini tidak lengkap karena itu menyiratkan bahwa fotosintesis dapat dilanjutkan tanpa adanya cahaya. Karena sebenarnya eksistensi dari reaksi terang sebenarnya itu penting dan memegang peran dalam asimilasi karbon dioksida. Selanjutnya yaitu kontrol kompleks stomatal, pertukaran gas daun, dan kehilangan air. Epidermis daun mengandung pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan juga lingkungan sekitar. Pembukaan atau stoma dibatasi oleh sepasang sel unik yang disebut dengan sel penjaga. Ciri khas dari kompleks stomata adalah sepasang sel penjaga yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan secara hidrolik. Sel penjaga mengambil air dan membengkak untuk membuka pori ketika CO2 diperlukan untuk fotosintesis, dan kehilangan air untuk menutupi pori ketika CO2 atau karbon dioksida tidak diperlukan atau ketika stres air mengesampingkan kebutuhan fotosintesis tanaman. Nah, berikut adalah penampang dari stomata. Yang di atas merupakan tipe elips di epidermis bawah tumbuhan zebrina. Pada gambar ini stomatanya berbentuk terbuka, teman-teman, dengan perbesaran 250 kali. Yang di bawah yaitu jenis Gramineaceus dari permukaan adaksial daun jagung atau Zeamais. Dan stomata ini sedang tertutup, teman-teman, dengan perbesaran 250 kali. Selanjutnya, CO2 dapat masuk melalui difusi. Difusi CO2 ke dalam daun melalui stomata lebih efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan luas stomata saja. Efisiensi tinggi difusi gas melalui stomata dapat ditunjukkan secara eksperimental dengan mengukur difusi CO2 ke dalam wadah agen penyerap CO2 seperti natrium hidroksida.
Bagaimana hasil ini dapat didamaikan dengan hukum Fick yang menyatakan bahwa laju difusi merupakan fungsi koefisien difusi dan gradien konsentrasi, yang persamaannya dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya yaitu mekanisme buka tutup stomata. Nah, transpirasi sangat ditentukan oleh pembukanya stomata. Stomata penting kalau air dari sel penutup keluar ke sel-sel sekitarnya. Perubahan-perubahan ini nilai potensialnya osmotik di dalam sel penutup disebabkan oleh perubahan kimia yang terjadi di dalam sel penutup tersebut, yang selanjutnya akan mengubah potensial airnya. Sehubungan dengan terjadinya perubahan kimia ini, beberapa teori telah ditemukan, seperti stomata membuka jika tekanan turgor sel penutupnya tinggi dan menutup jika tekanan turgor selnya penutup rendah. Ketika air dari sel tetangga memasuki sel penutup akan memiliki tekanan turgor yang tinggi. Sementara itu, sel tetangga yang telah kehilangan air akan mengerut, sehingga menarik sel penutup ke belakang dan membuka stomata. Sebaliknya, ketika air meninggalkan sel penutup dan menuju ke dalam sel tetangga, maka tekanan turgor yang di dalam sel penutup akan menurun atau rendah. Sementara itu, sel tetangga yang mengakumulasi lebih banyak air akan menggelembung sehingga mendorong sel penutup ke depan, maka stomata akan tertutup. Nah, menutupnya stomata akan menurunkan jumlah CO2 yang masuk ke dalam daun sehingga akan mengurangi laju fotosintesis. Pada dasarnya, proses membuka dan menutupnya stomata bertujuan untuk menghilangkan keseimbangan antara kehilangan air melalui transpirasi dengan pembukaan gula melalui fotosintesis. Nah, mekanisme membuka dan menutupnya stomata diakibatkan karena tekanan turgor, teman-teman. Tekanan turgor adalah tekanan dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Semakin banyak isi sel, semakin besar pula tekanan dinding sel. Dan tekanan turgor terbesar biasanya terjadi pada pukul 4 pagi hingga 8 pagi. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat, dan peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Selanjutnya yaitu gerakan stomata juga dikendalikan oleh faktor lingkungan eksternal. Peran utama stomata adalah memungkinkan masuknya CO2 ke dalam daun untuk fotosintesis sementara, pada saat yang sama mencegah kehilangan air yang berlebihan. Dalam pengertian ini, mereka jelas melayani fungsi homeostatis dan mereka beroperasi untuk mempertahankan keteguhan lingkungan internal daun. Harus diingat bahwa pembukaan stomata bukanlah fenomena semua atau tidak sama sekali. Pada waktu tertentu, tingkat pembukaan stomata dan dampaknya pada fotosintesis dan kehilangan air akan ditentukan oleh jumlah semua faktor ini, dan bukan oleh satu faktor saja. Selanjutnya yaitu siklus reduksi karbon fotosintetik, atau PCR atau disebut juga dengan siklus Calvin. Siklus Calvin mengurangi CO2 untuk menghasilkan gula 3 karbon. Dan siklus Calvin dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama, karboksilasi, yang memfiksasi CO2 dengan adanya molekul akseptor 5 karbon, ribulosa bifosfat atau RUBP, dan mengubahnya menjadi 2 molekul 3 asam karbon. Yang kedua yaitu reduksi, yang menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintesis untuk mengubah asam 3 karbon menjadi triosa fosfat. Dan yang ketiga yaitu regenerasi, yang menggunakan ATP tambahan untuk mengubah beberapa triosa fosfat kembali menjadi RUBP untuk memastikan kapasitas fiksasi CO2 yang berkelanjutan. Dan berikut adalah reaksi karboksilasi dari siklus reduksi karbon fotosintesis. Selain PCR, kloroplas juga menunjukkan siklus fosfat pentosa oksidatif. Pentosa fosfat adalah jalur metabolisme utama sel yang mampu menghasilkan energi sekaligus prekursor metabolisme lain. Bedanya dengan siklus Calvin, jalur pentosa fosfat dipilih sel ketika sel membutuhkan energi produksi yakni NADPH untuk memproses biosintesis berbagai molekul. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu di video selanjutnya.